Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alakunna bi khairin insyaallah. Taib. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas macam-macam perempuan yang ditalak. Sebelumnya kita bahas tentang pengertian talak, hukum talak, kemudian pembagian talak. Ya, kita akan jelaskan sekarang macam-macam perempuan yang ditalak. Permulaannya hal samatu farqun baina man tuliqatul talqatul ula awisaniyatu awisalitsah. Apakah di sana ada perbedaan antara perempuan yang ditalak satu atau dua dengan yang tiga? Apakah ada perbedaan? Jadi pelajaran sekarang itu adalah kita akan memahami bagaimana macam-macam perempuan yang ditalak. Yang ditalak satu, talak dua, dan talak tiga. Maka kita akan mengetahui kondisi perempuan yang ditalak satu, yang talak dua, dan yang ditalak tiga. Nah, situ ada perbedaan tidak? Kita jelaskan di sini. Anwa'ul mutallaqat. Macam-macam perempuan yang ditalak. An-naw'ul awwalu al-mutallaqatu raj'iyah. Macam yang pertama adalah perempuan yang ditalak raj'iyah. Apa yang dimaksud yang pertama? Wa hiya az-zawjatu allati dakhala biha az-zawj summa talaqaha marratan aw marratain wa ma zalat fi iddatiha. Talak raj'i adalah atau al-mutallaqah raj'iyah adalah seorang istri yang sudah digauli oleh suaminya. Jadi udah dukhul ya. Dia nikah dan digauli oleh suaminya. Udah jima, udah pernah dukhul. Kemudian suaminya mentalak satu. Jadi jatuh talak satu. Au marrataini, atau dia udah mentalak dua kali. Atau suaminya telah mentalak talak yang kedua. Jadi jatuh talak dua. Wa ma zalat fi iddatiha. Dan dia masih tetap dalam masa iddahnya. Dalam masa iddahnya. Jadi raj'iyah ini apa? Dia masih dalam masa iddah. Ya, kita bahas nanti iddah itu apa. Iddah itu adalah di mana seorang perempuan ditalak, dia menunggu sampai masa iddahnya habis. Menghitung. Ada yang 3 quru, ada yang 4 bulan dan sebagainya. Nanti kita bahas. Ada yang sampai melahirkan. Ini masa iddahnya tergantung, nanti kita bahas. Jadi menghitung iddah itu dari kata ada ya'udu, insyaallah kita bahas. Hukmu hadhihi talaq. Hukmu hadhil mutallaqah, hukum perempuan yang ditalak raj'i. Jadi hukum perempuan yang ditalak ini hadhihi
al-mutallaqah tamkusu fi baiti zawjiha wa la takhruj minhu fil iddah. Jadi perempuan ini yang ditalak, dia menetap di rumah suaminya dan dia tidak keluar ketika masa iddahnya. Tidak pulang ke rumah ibunya, keluarganya. Wala ahkamu zaujah. Dan dia punya kewajiban ya sebagai seorang istri. Jadi dia apa? Memiliki hukum-hukum seorang istri. Walahu ayyakhluwa minha wa yusafiru biha. Maka bagi suami boleh kholwat ya berduaan dengan istri yang ditalak. Dan dia boleh safar ya dengan istrinya. Wala nafaqah wasukna. Dan istri yang ditalak ini dapat nafkah dan tempat tinggal, punya hak tempat tinggal dan nafkah. Walahan tatajammala lahu, dan dia punya hak untuk berdandan untuk suaminya. Walizauj muraja'atuha, dan bagi suami boleh untuk rujuk ya, dia kembali. Wala yushtaratu ridaha bidzalik, dan tidak disyaratkan ya rujuknya tersebut ridho dari istrinya. Jadi disyaratkan apa? Rujuknya, kembalinya ridho istrinya. Wala yahtaju ila aqdin jadid, dan tidak butuh pada akad yang baru. Li'annaha la zalat zaujatun lahu. Kenapa alasannya? Karena statusnya masih sebagai istrinya. Jadi tolak roj'nya ini apa? Sekali lagi catat, statusnya masih sebagai istrinya sampai masa iddahnya habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, wahai Nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka talikuhunna, talaklah dengan menghitung masa iddahnya ya, dan wa'ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah mereka. Bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah kalian, dan mereka tidak boleh keluar kecuali ketika dia atau mereka melakukan perbuatan yang keji, yang jelas, dan itu batasan-batasan Allah. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Nah, dalam ayat ini jelas sekali ya, di mana perempuan yang ditalak raj'i adalah perempuan yang ditalak oleh suaminya setelah digauli dan dalam keadaan suci ya, tidak sedang digauli ya. Jadi udah digauli, bukan sedang digauli ya. Sudah digauli, bukan sedang digauli ya, ini hukumnya boleh ya. Bisa juga ya dalam digauli, sedang digauli ya, dia dosa tapi tetap boleh rujuk, dan dia harus menghitung masa iddahnya ya. Wa yaqulu subhanahu wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka punya hak untuk kembali rujuk kepada istrinya bidzalika, ketika mencerainya. In aradu, apabila mereka ingin damai. Wa tahsulu raj'ah bi ayyi lafdin yaqulu 'alaiha. Nah, di sini ada beberapa ya pendapat para ulama.
tentang rujuk ya. Bagaimana kita menuju atau bagaimana seorang suami merujuk istrinya, kembali istrinya ketika sudah melafadzkan talak. Wa tahsul raj'ah fi ayyi lafdin, dan terjadinya rujuk dengan lafaz apapun yang menunjukkan kepadanya. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya rujuk itu harus dengan lafaz yang ya rujuk atau dengan kinayah, tidak boleh dengan perbuatan. Adapun dalam mazhab Hambali dan yang lainnya mungkin boleh ya rujuk dengan sekedar menggauli. Dalam mazhab Syafi'i ya menggauli atau berjima itu tidak boleh sampai suaminya mengatakan rujuk. Nanti kita bahas tentang rujuk ya. Oke, kita lanjutkan dulu pembahasan yang lain. Fokus. Coba kita tadabburi ayat yang pertama dan keluarkan istimbat. Ya. Ketika Allah mengakhiri ayat tersebut yang di atas kita baca, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ada yang bisa sebutkan apa? Ya, kamu tidak mengetahui. Semoga Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya, punya rencana lain setelah itu. Ya, melakukan rencana lain setelah ya kejadian tersebut. Apa? La'allallah yuslihu bainahuma. Maksudnya apa di sini? Semoga Allah mendamaikan di antara keduanya dan terjadinya rujuk kembali. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi ada hikmahnya kenapa harus menghitung masa iddah. Nanti kita bahas tentang masa iddah ya. Baik. Berikutnya an-nau'u tsani, macam yang kedua, al-mutallaqah al-bain bainunah sugra. Itu perempuan yang ditalak bain tapi bainunah sugra. Masih apa? Bainunah sugra. Apa maksudnya? Wa hiya zaujat allati talaqaha zaujuha maratan wahidatan aw marataini wa intahat iddatuha. Adalah istri yang ditalak oleh suaminya satu kali atau dua kali. Jadi yang kedua ini adalah apa? Ditalak oleh suaminya, jatuh talak satu atau dua dan berakhir masa iddahnya. Ya. Berakhir masa iddahnya. Ya, masa iddah itu menunggu sampai habis ya, tergantung kondisi perempuannya. Ya, nanti kita bahas. Ya, yang ditalak oleh suaminya ya dalam keadaan suci itu apa? Salah satu quru. Ya, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali beda pendapat tentang apa? Quru. Ya, ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Ya, nanti lagi bahas tentang apa? Perempuan yang apa? Ditinggal suaminya. Ya, ditinggal mati oleh suaminya, itu kan beda masa iddahnya. Paham ya? Nanti dibahas khusus. Jadi masa iddahnya habis. Ya, ini bainunah sugra nih. Fa innaha, maka disebut fi hadhil hal, dalam keadaan ini tubinu min zaujiha. Yaitu apa? Jauh dari suaminya. Jauh ya, dipisah udah. Wa yumkin lahu ayatazawajaha maratan ukhra. Mungkin seorang suami menikahinya kembali. Ya. Menikahi kembali. Lakin hunaka la budda min aqdin jadid. Tapi di situ apa? Harus dengan akad yang baru. Dan disyaratkan apa? Ushtaratu fihi ridho'ul mar'ah. Disyaratkan ridho perempuan. Karena kan statusnya udah bukan siapa-siapa lagi. Paham ya? Statusnya apa? Kalau udah bainunah sugra bukan siapa-siapa lagi. Bukan istrinya lagi, orang asing.
Jadi kalau ingin nikah ya dia harus meminta keridoan ya mantan istrinya, dan harus terpenuhi syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Ya udah sebutkan. Jadi akad jadid ya dengan akad yang baru. Catat ya. Jadi statusnya bukan seorang istri ya. Statusnya bukan istrinya lagi ya, karena dia udah habis masa indahnya orang asing, boleh kembali lagi dengan akad yang baru. Ya, dengan syarat apa? Ridho mantan istrinya. Dengan apa? Terpenuhi syarat-syarat nikah dan rukunnya. Paham ya? Yang ketiga, an-nau'us salis al-mutalaqah bainah kubra. Nah, yang ketiga adalah perempuan yang ditalak bainah kubra. Pisahnya besar ya. Udah dipisahnya bainah kubra. Wa hiya al-mar'atu allati talaqaha zawjaha thalatha marratin. Yaitu adalah perempuan yang ditalak oleh suaminya 3 kali. Jadi jatuh talak 3 atau sudah ditalak 3 kali. Wa hadhihi la yahillu lahu ay raji'aha hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, kondisi ini apa? Tidak halal bagi suaminya untuk rujuk kembali. Ya. Mau itu dengan akad yang baru dengan syarat ridho, ya udah, walaupun ridho mantan istrinya dengan memenuhi syarat-syaratnya, nggak halal bagi suaminya untuk rujuk atau menikahinya sampai ya orang lain menikahi istrinya dan mencicipi madunya. Udah dukhul ya oleh orang lain, jadi udah dinikahi sama orang lain, kemudian digauli, kemudian dicerai sama suami yang baru. Nah, baru balik lagi boleh itu. Dalilnya ala ma sabaqa qauluhu, ya, udah dibahas dalam ayat sebelumnya, atau lagu marotan. Talak itu ya ada 2 kali kesempatan. Biasa pak imsakum, bisa ditahan ya, yaitu dengan merujuk ketika masa idahnya dengan cara yang ma'ruf, atau tasrihum bi ihsan, dilepas begitu saja. Summa qala, kemudian Allah SWT berfirman ayat selanjutnya, fa in talaqa fa la tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Apabila ya suami mentalak istrinya, maka tidak halal baginya ya sampai setelah apa? Orang lain menikahinya ke istrinya ya. Fa in talaqaha fala junaha alaihim ayataraja'a in dhanna ayuqima hududallah. Ya. Maka kalau udah mentalaknya fala junaha alaihima, ya, tidak mengapa dia rujuk ya, kembali. Ya, kalau ini bainah sugro ya, atau tadi tolak raj'iyah, boleh rujuk. Ya, kalau mereka berdua menyangka bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Wa tilka hududullah, dan situlah batasan-batasan Allah, yubayyinuha, dijelaskan ya dengan jelas, liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang faham, bagi orang yang mengetahui. Taib. Tadabbaril ayataini sabiqataini wa bayyin syahid alal bainina kubra saman staj ahkama. Kita tadabburi 2 ayat yang sebelumnya, kemudian jelaskan ya inti pembahasan dari bainina kubra, kemudian ambil hukum di dalamnya. Apa itu? Ad-dalil alal bainina kubra qaulu ta'ala ba'da an bayyana anna talaqa maratan. Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut ya, setelah ya suaminya mentalak 2, yaitu at-talaq maratan, karena talak itu 2 kali ya. Kalau masih 2, fa imsakum bima'ruf, bisa ditahan lagi, maksudnya rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau dilepas begitu saja.
Faqala in talaqaha fala tahillu. Yang kedua, fala tahillu lahu min ba'di antang ya hazaujan ghaira. Ya, kalau mentalak ya seorang suami mentalaknya dalam ayat ini jelas tidak boleh dan tidak halal baginya untuk apa? Rujuk sampai ya laki-laki lain menikahinya. Ya. Pembagiannya jelas kali ya? Oke. Wasailul wiqayah minat tolak. Nah, pembahasan yang paling penting dari pembahasan ini ya. Yaitu apa? Tips-tips ya menjaga dari talak. Sebelumnya kita jelaskan apa? Sebab-sebab talak. Nah, dari pengetahuan kalian tentang sebab-sebab talak, maka kita lihat di sini apa? Tips ya menjaga dari talak. Ya, supaya tidak terjadi talak. Apa aja tipsnya? Ya, kalian nanti tugasnya ya bisa menanyakan kepada orang tua kalian, bisa searching di Google dan sebagainya ya. Tips apa? Menghindari talak. Paham ya? Oke. Boleh kerja kelompok boleh ya, silahkan kerja kelompok sama teman kalian, kalian di grup atau misalkan ke teman WA ya, japri, paham ya? Nah, ada kolom di sini, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tipsnya apa? Dibagi menjadi beberapa kolom dari pihak suami ya. Tips ya menjaga talak, menghindari talak dari pihak suami. Tips menjaga talak atau menghindari talak dari pihak istri. Ya, tips apa? Menghindari talak dari pihak keluarga keduanya. Ya, tips menghindari talak dari masyarakat. Ya, dari pihak masyarakat. Ya, kalian nanti isi ya. Contohnya misalkan ya, dari pihak suami sebelum nikah dia harus memilih pilihan yang tepat. Ya, memilih pilihan yang tepat, memilih calon yang tepat, yang baik. Paham ya? Contohnya itu. Ya, sebelumnya, setelahnya, gitu kan? Berikutnya apa? Nah, kalau udah nikah, dia dibekali apa? Dengan kesabaran. Harus bisa bersabar ya dengan pasangannya. Yang kedua, ya, ketika udah nikah, dia memperlakukan atau berlaku baik ya, bergaul dengan cara yang baik. Contoh berikutnya apa? Tidak melalaikan, mengabaikan hak pasangannya. Sama dengan isi juga apa? Ya, isi kalian kolomnya ya. Oke. Nanti isi ya kerja kelompok ya. Oke, dikumpulkan ya dengan ringkasan ya, ringkasan dengan ininya. Oke, kita masuki takwim ya, refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan ya, kita ringkas dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Taib, bainul murad bikulli mimma yali. Jelaskan maksud dari lapat-lapat berikut ya, kalimat-kalimat berikut. Al mutallaqah, perempuannya talak. Ya, di sini ada kolom perempuannya talak, maksudnya apa? Kolom yang kedua apa? Maksudnya apa? Oke, coba kalian jawab. Al mutallaqatu raj'iyah, perempuan yang talak raj'i itu apa? Ada yang tahu? Masya Allah ya. Itu perempuannya apa? Sudah digauli oleh suaminya, udah dukhul, udah jima ya, dan ditalak 1 atau 2.
Dia apa? Mazalat fi'il iddah. Ya, dia apa? Masih menghitung masa iddahnya. Dan dia boleh menggaulinya. Apa? Boleh rujuk ya, maaf. Yang berikutnya, al-mutalaqah bain bainana sugro. Perempuan yang talak bain bainana sugro, apa itu? Yang tahu? Iya, betul ya. Perempuan yang ditalak oleh suaminya 1 kali atau 2 kali dan selesai masa iddahnya. Selesai masa iddahnya. Maka bagi suami boleh untuk menikahi kembali dengan syarat ridho. Ya, ridho apa? Istrinya. Paham ya? Statusnya di sini apa? Dia bukan istrinya. Ya, udah mantan. Boleh nikah sama mantan? Boleh. Asal belum sampai 3 kali ya talaknya. Adapun yang ketiga, al-mutalaqah bain bainah kubra. Perempuan yang talak bain bainah kubra, apa itu? Pintar, masya Allah ya. Itu perempuan yang sudah digauli dan talak oleh suaminya 3 kali. Ya, baik 1 kali dalam majelis, 3 kali. Jadi jatuh talak 3 dalam 1 majelis, atau udah berapa kali gitu ya, talak. Ya, talak rujuk lagi, udah 3 kali. Ya. Maka bagi suami tidak halal baginya untuk rujuk kembali walaupun dengan akad yang baru, nikah gitu ya, dengan akad yang baru nggak boleh sampai orang lain menikahi. Ya, menikahi apa? Mantan istrinya dan mencicip madunya ya, menggaulinya. Paham ya? Baik, sempurnakan kalimat yang kosong yang di bawah sesuai dengan yang sesuai ya. Baik, alif min ahkamil mutalaqah raji'ah annahu tamkutsu fi. Ayo, siapa yang tahu? Di antara hukum-hukum perempuan yang tolak raji'iyah, bosnya dia apa? Menetap di rumah siapa? Iya, zaujiyah, suami ya. Wala takhruju minhu asna apa? Dan dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Masa apa? Ketika masa apa? Iddahnya, betul. Walahu apa? Yakhluwa biha wa yusafir ma'aha wa yuraji' ya, waraji'aha wa la yusyaratu ridha. Paham ya? Itu apa? Dia boleh berkholwat berduaan dengan istrinya, safar dengannya, rujuk tanpa disyaratkan ridho. Paham ya? Oke. Min ahkamil talaqah al-bainana sugra. Ya, al-bain bainana sugra. Anhala tak tabir. Di antara hukum perempuan yang talak bain bainana sugra apa? Maksudnya dia statusnya tidak dianggap lagi siapa? Zaujatahu, tidak dianggap lagi ya. Jadi mantan lagi, udah bukan istrinya ya. Tidak walahu an raji'. Itu zawajaha. Ya, boleh menikah dengan syarat apa? Ridho. Yang ketiga, min ahkamil mutalaqah bain bainunah kubra. Di antara hukum perempuan yang talak bain bainunah kubra apa? Anahala ta'tabir. Ya, zaujat. Jelas ya, sama ya. Enggak ada. Dia statusnya bukan istrinya lagi. Walaysa lahu. Bedanya apa? Ya, kalau di sini bainunah kubra enggak boleh lagi dinikahi sampai ya laki-laki lain menikahi istrinya. Paham ya? Kayak sampai situ dulu. Kalian hafalkan dalilnya. Ya, masing-masing dalilnya. Ya. Nanti dalam ujian mungkin ada. Ya. Baik. Udah ya? Sampai situ ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian japri Ustadz. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.